jadi, namanya, ya jadi tiba-tiba Sabtu sore, nggak apa-apa ya. Oke, ini untuk ya bentar. Ya, oke. Jadi hari ini pembahasannya ada 2. Ada, tentang persendian sama, tulang belakang atau vertebrae ya. Kita mulai dari persendian dulu ya. Ada 2 jenis klasifikasi dari sendi. Yang pertama dari jaringannya sama dari pergerakannya. Kalau dari jaringannya ada yang sendi yang fibrosa, cartilaginosa, dan sinovial. Jadi ini tergantung dari jaringan yang menyambungkan si sendinya itu ya. Nah, kalau misalkan dari gerakannya, ada yang tidak bisa digerakkan, yaitu sinartrosis, yang sedikit geraknya atau amfiartrosis, sama yang bisa gerak full atau diartrosis. Oke, jadi kalau yang fibrosa, ya sesuai dengan namanya ya, yang menyambungkan persendiannya itu jaringan fibrosa ya. Kalau fibrosa tuh keras, kaku ya, yang biasanya kalau tipe sendi ini contohnya kayak di tempurung kepala kan tulang-tulang kranium kita tuh kan ada sutura-suturanya ya. Kalau masih inget nih di zaman FM berapa tuh ya? FM 3 ya yang ada kita pelajari tulang-tulang kranium sama sutura-suturanya. Nah, itu kan nggak bisa digerakkan tuh. Jadi suturanya itu disambungkan oleh jaringan fibrosa. Dan karena dia nggak bisa digerakkan, jadi kalau secara pergerakan dia termasuk yang sinartrosis yang tidak bisa digerakkan. Terus contoh lain dari yang sendi yang fibrosa itu gomfosis yang ada antara gigi dengan gusi. Jadi em, gigi kita tuh kan sebetulnya berartikulasi dengan tulang rahang baik itu maksila maupun mandibula. Nah, itu tuh nama sendinya adalah gomfosis. Terus ada juga jenis sendi yang namanya sindesmosis. Sindesmosis ini itu kalau masih ingat ya waktu di FM 1 antara tulang radius sama ulna itu kan ada membran ada membrannya ya yang menyambungkan. Nah, si membrannya itu tuh sebetulnya merupa sendi. Em, Membran interosseus antara radius sama ulna, sama membran interosseus yang antara tibia dan fibula. Itu dia namanya jenis sendinya sindesmosis yang sebetulnya jaringannya adalah jaringan fibrosa yang kaku. Jadi ini ya contohnya ya, kalau sutura nih kita zoom in, ya dia sebetulnya terdiri dari jaringan fibrosa ini yang tidak bisa bergerak. Kalau ini slide movement ini tuh biasanya pada anak-anak ya, yang sutura-suturanya belum berosifikasi secara sempurna. Nah, terus kalau gomfosis ini ya, jadi kan ini maksila atau mandibula, kemudian giginya ini kan bersendi dengan tulangnya. Ini namanya gomfosis. Oke, terus nih ya, membran interosseusnya ini yang kalau pada tulang aslinya atau kadavernya bentukannya seperti ini ya, gitu. Oke, nah jadi kalau kalau di sutura, suturanya tuh kan nggak hanya satu ya di tulang kranium. Antara tulang frontal nih jadi depan ya, ini anterior, ini posterior. Antara os frontal dengan os parietal kanan dan kiri, ini sesuai dengan bidang hayal yang kalau bidang hayal yang membelah tubuh menjadi bagian anterior dan posterior, kan namanya planum coronalis ya. Jadi nama suturanya pun sama, sutura coronalis. Terus kemudian sama bidang hayal atau planum yang membagi tubuh menjadi bagian dekstra dan sinistra, ini yang antara kedua os parietal namanya sutura sagittalis. Sesuai dengan planumnya, planum sagittal. Terus kemudian kalau yang menghubungkan antara yang tulang-tulang parietal dengan tulang oksipital ini namanya sutura lambdoidea. Nah,
di antara si sutura koronalis sama sutura sagittalis ini kan ada titik pertemuannya nih. Kalau misalkan mereka titik pertemuannya ini sudah berosifikasi sempurna pada orang dewasa ya, nama titik ini menjadi brekma. Nah, tapi kalau pada anak-anak nih atau pada bayi terutama ya di bawah usia 2 tahun, ini kan belum berosifikasi secara sempurna. Makanya kalau kita lihat tuh yang dibilang ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar ya, kalau bayinya dehidrasi tuh si ubun-ubunnya bisa sampai cekung gitu. Nah, itu namanya fontanella. Fontanella di depan ya namanya fontanella frontalis atau fontanella anterior. Kalau yang belakang namanya fontanella occipitalis atau fontanella posterior. Kalau yang di depan ini kalau menyatu namanya jadi brekma, kalau yang belakang kalau sudah menyatu nama titiknya ini menjadi lambda gitu. Karena lambdoidea. Jadi tulisannya LAMBDA, lambda gitu. Ini jenis sendi fibrosa yang seperti ini, yang bentuknya seperti sutura, hanya ada di tulang-tulang kranium ya, dan mereka tidak bisa bergerak. Oke, nah terus kalau tipe sendi yang jaringannya kartilaginosa itu contohnya em, ini ya apa ya? Contohnya ada dua jenis, ada yang sinkondrosis sama simfisis. Kalau sinkondrosis itu dia disebut yang kartilaginosa primer. Jadi tulang-tulangnya atau sendinya itu dihubungkan oleh jaringan kartilagohialin. Dia nggak bisa bergerak ya, sinartrosis. Jadi contohnya adalah di tulang-tulang panjang. Kalau masih ingat ya, di tulang panjang itu kan ada lempeng-lempengnya tuh. Yang ketika tulangnya tumbuh, lempeng itulah yang semakin memanjang. Ada lempeng diafisis dan lempeng epifisis. Nah, jadi kenapa dia masih bisa manjang tulangnya? Ya karena si lempeng epifisis dan diafisisnya ini isinya masih kartilaginosa hialin. Jadi dia belum jadi tulang, makanya dia masih bisa numbuh panjang-panjang-panjang gitu. Ketika pertumbuhannya sudah berhenti, ya nanti jaringan ini akan digantikan oleh jaringan tulang sejati gitu. Nah, eh, kalau itu sudah terjadi, maka sendi yang tadinya namanya sinkondrosis menjadi namanya sinostosis gitu, atau sendi tulang sejati lah ya. Oke, terus kalau yang jenis kedua, yang namanya simfisis, ini dia jaringannya adalah fibrokartilago. Jadi, dia cenderung lebih fleksibel dibandingkan jaringan kartilago hialin. Nah, makanya jenis sendinya kalau menurut pergerakannya namanya amfiartrosis. Nah, simfisis ini contohnya ada di pubis ya yang menyambungkan os pubis kanan dan kiri di bagian depan yang namanya simfisis pubis sama antar korpus dari vertebrae. Nah, gini ya, kalau dilihat, ini kan bagian si epifisis, terus habis itu dia apa, lempengnya ya, lempeng epifisialis. Si lempeng epifisialis ini yang pada tulang yang masih bertumbuh, yaitu dia jaringan kartilagohialin, sehingga nama sendinya ini sinkondrosis. Kok hilang kursornya? Nah, ini sinkondrosis ya. Kalau misalkan pas tumbuh, bagian ini yang memanjang gitu. Nanti habis itu dia digantikan pelan-pelan semakin usia oleh si jaringan tulang sejati ini. Oke, terus ini contohnya simfisis pubis ya, gitu. Simfisis pubis sama yang antar corpus vertebrae itu juga termasuk contoh dari simfisis. Nah, dia golongannya amfiartrosis bisa bergerak sedikit karena kalau di tulang belakang kita kan kita masih bisa muter-muter meliuk-liuk gitu ya. Kalau misalkan yang di simfisis pubis ini terutama pada perempuan kegunaannya adalah ketika ketika lagi proses hamil dan melahirkan simfisis pubisnya ini bisa meregang gitu untuk ngasih space ke janin. Oke, yang ketiga tadi berdasarkan jenis jaringannya ada
sendi sinovial. Kalau sendi sinovial itu ciri khasnya adalah dia punya kapsul. Jadi ada kapsula fibrosanya yang nanti di dalam isi kapsulnya itu ada cairannya gitu. Nah, sendi-sendi sinovial ini tuh yang dia bisa bergerak bebas ya, dan merupakan sendi yang paling umum dijumpai di tubuh kita. Nanti ada beberapa jenisnya ya, tergantung pergerakannya seperti apa. Ya, jadi ada hmm, beberapa jenis dari sendi sinovial, contohnya ya articulatio trochoidea itu yang dibilang sebagai pivot joint. Ya, pivot joint tuh yang sendi kisar ya kalau bahasa Indonesianya. Terus kemudian em, ada sebentar. Ya, oke, sorry. Ganti koneksi sebentar. Ya, oke. Sebentar. Ya, oke. Jadi ini contoh yang pertama ya, articulatio trochoidea itu bahasa Inggrisnya pivot joint atau kalau misalkan bahasa Indonesianya sendi kisar ya. Terus kemudian ada yang namanya hinge joint atau sendi engsel ya. Em, apa? Oh, ya ya. Aduh, maaf sebentar ya.
Maaf ya sebentar. Eee, ada gangguan sedikit. Ya, maaf ya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Sendi sinovial, yang pertama jenisnya ada yang sendi pivot, dia artikulasi trochoidea tuh contohnya yang antara antara si, tulang vertebrae kita yang namanya atlas sama aksis, yang C1 sama C2. Ini nanti ya kita jelasin di yang sendi vertebrae, ini yang bisa bikin kita tuh noleh kanan kiri ya, karena dia bentuknya kayak kisar. Terus kemudian yang kedua tadi hinge joint atau sendi engsel, contohnya yang kayak di siku kita ya antara humerus dengan radius dan ulna, ini namanya articulatio gingivimus. Dia bentuknya engsel atau kalau misalkan bahasa Inggrisnya kadang bilangnya saddle joint ya. Kok saddle, apa, eh hinge joint karena dia kayak engsel pintu. Nah, ini yang bikin tangan kita tuh bisa nekuk ya di bagian siku. Terus yang ketiga ada yang saddle joint atau artikulasi ocellaris, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin pelana ya, karena kayak pelana kuda. Ya ini contohnya misalkan, antar tulang-tulang, karpal sama metakarpal. Jadi, terutama yang di bagian jempol ya, antara si, eee, tulang-tulang karpalia sama si metakarpal yang digit satu bentuknya kayak engsel, jadi dia bisa bisa muter, bisa nekuk, bisa, agak lebih fleksibel dibandingkan sendi engsel. Terus kemudian jenis sendi sinovial lain ada yang articulatio plana atau plain joint atau kalau bahasa Indonesianya sendi datar ya. Ini contohnya antar tulang-tulang tarsal. Tarsalia tuh kan bentuknya, tulangnya tuh kayak agak kotak-kotak gitu ya, yang kuboid-kuboid. Makanya dia tuh kan permukaan datar ketemu sama permukaan datar.
Tuh. Terus, contoh lain ada articulatio condyloidea. Kalau ini contohnya antar tulang radius sama tulang-tulang karpal. Jadi di pergelangan tangan kita tuh kan bisa muter ya, bisa agak berputar, bisa nekuk, mmm, bisa agak miring-miring, pergerakannya karena bentuknya kondiloid. Terus yang terakhir ada articulatio globoidea atau ball and socket joint atau sendi peluru ya. Ini contohnya di, antara os coxae dengan os femur. Kan os femur tuh kaputnya kan bulet ya, masuk ke masuk ke, acetabulum dari si os coxae. Nah, karena dia bentuknya tuh bulet sama kayak soket tuh apa ya, soket tuh apa sih, rongga kali ya? Kantong, ya itu. Jadi makanya ball and socket joint. Nah, ini tuh kan dia bisa muter-muter ya, bisa rotasinya tuh rotasi yang begini sama yang rotasi yang muter begini. Kan kaki kita mmm, bisa sampai kayak split, terus bisa kayak sampai, naik ke atas, bisa juga muter-muter yang rotasi yang mendatar begini, gitu. Terus kemudian nih satu lagi yang nggak ketulis ya, ada yang namanya ellipsoidea. Articulatio ellipsoidea itu, mmm, apa, mmm, apa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh ya elips kali ya. Itu mirip dengan si, kondyloid ya, apa namanya, ya mirip dengan si kondyloid, tapi dia bentuknya elips gitu. Ini nggak ada gambarnya di sini. Oke, itu tadi jenis-jenis sendi ya. Kalau dari, jenis jaringannya sama sebagian dari jenis pergerakannya tadi. Terus kemudian nih gerakan-gerakan untuk sendi sinovial, ada beberapa jenis gerakan yang nanti mungkin waktu Lu pada beli makan apaan? Sabana. Hah? Bom. Apa tuh? ini yang hostnya siapa ya yang bisa bantu buat buat nge-mute. Tadi gua kira mau Sabana, tadi gua mau nitip. Paling ya nggak bisa. Telepon Fatih. Fatih nelpon. Ya Arya boleh Arya mau juga. traktir Sabana buat kita semua kali ya. Iya, Tadi tagih aja besok ya. Arya kirim-kirim ya sabananya ke teman-temannya coba. Oke, kita lanjut dulu ya pergerakan muskuloskeletal di sendi sinovial. Jadi kalau misalkan kita bergerak, sebetulnya pergerakannya itu kan yang menggerakkan otot ya, otot skeletal. Nah, otot skeletal itu nanti kan kalau dia kontraksi, dia narik si tendonnya. Nah, tendon itu kan yang menghubungkan otot sama tulangnya. Sehingga karena tendonnya ketarik, jadi si tulangnya pun tuh jadi tertarik gitu. Nah, kalau misalkan oh, ya Arya jangan lupa ditraktir ya teman-temannya tuh sabananya dibagi-bagi. Oke, nah pas si tendonnya narik nih, narik tulangnya tuh kan akan gerak tuh. Nah, untuk memperbesar si derajat pergerakannya, itu makanya ada persendian gitu. Nah, terutama si persendian sinovialis ini kan ciri khasnya si sinovial tuh ada kapsul ya, kapsulnya isinya cairan. Nah, itu yang bikin si sendinya itu bisa bergerak dengan bebas. Kalau misalkan sendinya itu hanya tulang ketemu sama tulang, pasti bakalan sakit banget. Nah, itu yang terjadi sama orang-orang yang usianya sudah lanjut, yang udah lansia-lansia, biasanya gerak apa dikit, aduh sakit gitu ya. Nah, nanti ada penyakit yang namanya osteoartritis, itu salah satu penyebabnya karena cairan di dalam kapsul sendi sinovialnya itu sudah jauh berkurang. Nah, jadinya fleksibilitas pun berkurang, terus pergerakannya itu sakit jadinya, karena tulang langsung ketemu sama tulang, nggak ada nggak ada buffer si cairan sinovialnya ini, gitu. Nah,
Terus pergerakan di sendi sinovial nanti ada 4 kategori utama ya. Ada yang translasional, jadi yang gerakannya tuh geser, ada yang gerakannya angularis, jadi yang membentuk sudut ya, terus ada yang rotasi sama beberapa pergerakan khusus. Nah, kalau misalkan yang gliding atau yang translasional ini atau yang geser itu ya cenderung antara tulang yang permukaan rata dengan permukaan rata. Misalkan di antar tulang-tulang karpal, antar tulang-tulang tarsal, itu kan cenderung cenderung gesekan gitu ya. Kan telapak kaki dan telapak tangan kita tuh kan geraknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan lagi menggenggam atau apa ya nanti tulang-tulang karpalnya tuh saling bergesekan aja. Terus kalau misalkan yang angularis, yang membentuk sudut, ya tergantung ya, sudutnya bisa membesar, bisa mengecil. Kalau sudutnya mengecil, biasanya fleksi namanya, sudutnya membesar namanya ekstensi, terus nanti ada yang fleksi lateral, ada yang hiperekstensi, abduksi, aduksi, dan sirkumduksi ini nanti ada gif-gifnya ya, buat menggambarkan. Nah, terus kalau rotasi ya itu ya ada sumbu atau aksis longitudinal yang di apa ya, yang menjadi pusat pergerakannya. Terus kalau untuk gerakan-gerakan khusus nanti yang hanya bisa dilakukan di sendi tertentu. Ntar kita lihat ya gambar-gambarnya. Nih, jadi kalau kayak gliding nih antara permukaan yang cenderung datar dan datar, kalau kayak kalau kayak tulang-tulang tarsal ketika kaki kita bergerak tuh kan kayak saling bergesekan aja gitu. Itu gerakan yang geser atau gliding. Terus kalau gerakan angular ya, ini contoh di siku kita ketika siku kita nekuk ini namanya fleksi, ketika tangan kita lurus namanya ekstensi. Nah, sama kalau di kaki nih ketika lutut menekuk namanya fleksi, pas kita berdiri tegak namanya ekstensi. Nah, terus kalau misalkan hiperekstensi itu yang melebihi dari posisi orang tuaku lagi perjalanan pulang. Oke. Terus kalau misalkan posisi anatomis kita tuh kan dalam posisi ekstensi ya. Kayak lengan kita tuh ekstensi, kaki kita pun juga ekstensi. Nah, ketika melebihi dari derajatnya nih, kalau derajat sudutnya berkurang kan namanya fleksi. Nah, kalau derajat sudutnya berlebih nih pas kita dangak namanya hiperekstensi. Sama kalau di lengan nih, kalau semakin mendekat ke tubuh itu kan fleksi. Nah, kalau dia arahnya ke belakang begini namanya hiperekstensi. Sama di tangan juga begitu ya, di pergelangan tangan sama di kaki. Ketika mengayun kakinya ke belakang namanya hiperekstensi gitu. Oke, nah terus kalau aduksi sama abduksi, ADD sama ABD itu ketika pergerakan sendinya menjauhkan dari tubuh. Jadi misalkan contohnya di sendi bahu nih, semakin menjauh gini nih ngangkat gini namanya abduksi ABD. Semakin dekat itu ADD aduksi. Nah, terus contoh juga nih jari-jari kita. Kalau lagi melebar begini, sela-sela jarinya kelihatan, namanya abduksi karena kan menjauh gitu ya, saling menjauh. Kalau saling mendekat, namanya aduksi atau ADD gitu. Oke, nah terus kalau yang tadi kan ada fleksi ya, yang sudutnya itu mendekat mendekat atau mengecil ke apa namanya ke tubuh. Misalkan kayak ini tadi siku kita nekuk itu kan fleksi, terus lutut kita nekuk itu kan fleksi. Nah, kalau fleksinya ke arah lateral ya namanya lateral fleksi gitu. Terus kemudian ada beberapa gerakan
gerak angular juga yang terjadi di sendi bahu sama sendi panggul. Ini sih sebenarnya kelihatannya seperti rotasi ya, tapi eh, kalau di beberapa textbook dia masuknya ke angular karena kan kalau misalkan tangan kita muter begini, ini kan nggak muter kayak apa ya maksudnya? Nggak muter full gitu ya. Jadi kan kita biasanya kayak ngayun tangan ke depan atau ngayun tangan ke belakang atau ngangkat tangan ke atas, itu kan kita nggak full melakukan rotasi atau dia tuh kan nggak ada aksis longitudinalnya yang menjadi patokan pergerakannya. Makanya mungkin masuknya ke pergerakan angular. Nah kalau di bahu sama di sendi panggul ini ini namanya sirkumduksi. Kalau di seni panggul, kalau pas kita tuh kayak apa ya, muntirin kaki, gimana ya istilahnya. Jadi kayak begini ya, misalkan satu kaki nih tegak lurus ke depan, terus kaki ini kita kita kayak puter, aduh sorry, kita putar tapi bukan putar di bagian ankle-nya ya, tapi di bagian sendi panggulnya. Kayak kita muntirin pinggul gitu ya atau panggul. Nah, itu tuh yang namanya sirkumduksi dari hip joint atau sendi panggul. Nah, ini nanti sirkumduksinya ini dibedakan ya dengan ini yang namanya medial rotasi sama lateral rotasi gitu. Jadi kalau medial rotasi itu tuh ya ke arah medial ya, lateral rotasi itu diputar ke arah lateral. Terus misalkan kalau pas kita lagi noleh-noleh nih kepala, itu juga rotasi. Jadi, rotasi medial sama rotasi lateral. Sama nih kalau tangan kita, lagi posisi fleksi, kemudian siku kita nih kita buka, lengan bawah kita nih dibuka ke arah lateral, ya namanya rotasi lateral. Oke, bedanya apa ya tadi kalau misalkan sirkumduksi ini tuh kayak, kita muterin si pinggulnya, kayak kaki kaki kita tuh bisa diputer-puter gini. Kalau ini tuh cuma kayak noleh keluar gitu. Kebayang nggak bedanya? Nih, kalau gini kan makanya dia ngasih kayak panah muter ya, kayak kaki kita tuh bisa bikin lingkaran gitu. Kalau ini tuh kayak kayak, miringin keluar gitu. Oke, terus ada beberapa gerakan khusus contohnya ini ya, di TMJ atau temporomandibular joint. Ini yang sendi antara mandibula sama os temporal. Jadi yang rahang bawah kita ketika kita mingkem, nama gerakannya adalah elevasi. Ketika kita mangap, ya nama gerakannya adalah depresi. Terus kalau misalkan pas rahang bawah kita dimajuin ke depan namanya protraksi, kalau ditarik ya ke belakang namanya retraksi. Ini kalau pas kita berbicara pasti banyak melakukan gerakan protraksi dan retraksi. Oke, terus ada lagi nih yang di ankle, gerakan khususnya ada yang namanya eversi sama inversi. Jadi kalau misalkan inversi itu ke arah medial, eversi ke arah lateral gitu. Yang kita kayak miringin ankle gitu ya nih kayak gini. Terus di ankle juga bisa dilakukan yang namanya plantar fleksi sama dorsofleksi. Plantar fleksi ya, ini ya, jadi ditekuk ke atas gitu. Dorsofleksi ya ditekuk ke bawah. Terus gerakan khusus lain ya, ketika kita membolak-balikkan telapak tangan, ada yang namanya pronasi sama supinasi. Pronasi itu ketika kita
punggung tangannya itu menghadap ke atas. Supinasi itu ketika si telapak tangan yang menghadap ke atas. Ini juga berlaku kalau posisi badan pasien ya. Kalau pasiennya tuh posisi terlentang, itu kita biasanya bilangnya patient in supine position gitu ya, dalam posisi supinasi. Karena bagian depan tubuh itu menghadap ke atas. Kalau misalkan pasiennya tengkurap, biasanya kita bilangnya prone position atau posisi pronasi gitu, karena punggungnya yang menghadap ke atas. Oh. Nah, terus kemudian gerakan khusus lainnya, ini yang hanya bisa dilakukan oleh oleh, ibu jari kita ya, ibu jari tangan, dengan si telunjuk kita dan jari-jari lainnya yang namanya gerakan oposisi. Jadi kayak gerakan tangan oke gitu ya, ngebentuk huruf O, itu namanya gerakan oposisi. Makanya kenapa, kalau masih inget ya waktu kita belajar tulang sama otot, kan ada muskulus yang namanya muskulus oposisi ya, musculus opponens gitu. Musculus opponens yang di karpal, yaitu fungsinya si opponens itu untuk gerakan oposisi ini. Oh. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke kolumna vertebralis? Nggak ada kayaknya ya, udah pada menghayal sabana yang akan dikirim oleh si Arya. Oke, lanjut ya ke kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis ini normalnya ada 26 ruas. Kadang-kadang ada variasi anatomis ya, bisa agak lebih, tapi kebanyakan orang punya 26 ruas. 26 itu terdiri dari ada 7 yang vertebrae cervicalis atau yang ruas leher, terus kemudian yang ruas dada namanya vertebrae thoracicae atau thoracalis, terus yang ruas pinggang namanya vertebrae lumbalis. Terus kemudian ada osakrum. Osakrum nih kan yang menyatukan antara tulang panggul kanan dan kiri. Sebetulnya dia terdiri dari 5 ruas, tapi dia sudah menyatu. Terus kemudian os coccygeus yang tulang ekor ini, dia sebetulnya juga 4 atau 5 ruas, tapi dia sudah menyatu menjadi satu. Nah, penamaannya itu kita mulai dari atas ke bawah. Jadi, kalau misalkan vertebrae yang belakangnya AE atau ES, itu artinya dia jamak ya. Tapi kalau kita menunjuk ke satu ruas aja, biasanya pakai vertebra yang belakangnya A. Nah, terus penomorannya itu dari atas ke bawah dan sesuai dengan ruas mana dia berasal. Kalau cervicalis depannya tuh C, thoracalis depannya T, lumbalis depannya L. Jadi ada ruas C1 sampai C7, terus thoracalis tuh T1 sampai T12, lumbal tuh L1 sampai L5. Terus kemudian ada 5, ada 4 kurvatura normal. Jadi biasanya nih di bagian cervical dia tuh agak ngelekuk ke bagian depan ya. Ini depan, ini yang ada tonjolan-tonjolannya ini di bagian belakang. Nah, terus kemudian di thoracica itu dia ngecekung ya. Habis itu di lumbal dia mencembung lagi, di sacrum dia mencekung lagi. Jadi ada kurvaturanya. Tulang belakang kita tuh nggak lurus tegak seperti tiang gitu, enggak. Kenapa dia ada kurvaturanya begini? Ini untuk membantu pergerakan. Jadi pergerakannya lebih fleksibel, terus dia bisa nahan beban yang lebih besar. Kalau misalkan cuma tiang lurus begini aja dan butuh bergerak, nanti dia rentan untuk cedera. Ya, gini ya, jadi asal muasalnya nih ketika di fetus semuanya sih bentuknya masih ngeringkuk begini ya, kayak masih ngecekung gitu. Nah, ketika lahir dan kemudian menuju dewasa, mulai ada yang mencembung gitu, yang servikal sama yang lumbal. Nah, ini kepentingannya kenapa ya? Jadi kurvatura ini biasanya di usia 10 tahun sudah
sudah terbentuk seperti dewasa ya. Nah, nanti lama-lama ketika eh, ketika proses-proses degeneratif di usia lanjut mulai terjadi, nanti si korpus-korpus dari vertebrenya nih, badan-badan vertebrenya itu bisa kehilangan densitasnya, terus bisa lama-lama begini ya. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi semakin kayak waktu bayi lagi gitu ya, jadi mencekung. Makanya kenapa kalau lihat kayak kadang-kadang ada kakek-kakek, nenek-nenek itu yang bongkok, ya ini bongkoknya itu karena si badan vertebrae atau korpus vertebrenya ini kehilangan densitas, jadi dia jadi gepeng gitu. Oke, nah terus, kenapa sih harus tahu ya ada kurvatura normalnya? Karena ada beberapa kurvatura yang abnormal. Misalkan kalau pernah dengar ya penyakit skoliosis, itu kurvaturanya tidak normal ke arah lateral. Jadi, kan kurvatura normalnya kan tadi ada yang mencembung atau mencekung ke depan sama belakang ya. Nah kalau ini, meliuknya itu malah ke arah lateral. Biasanya nih memang paling banyak terjadi pada perempuan dan ini memang kayak penyakit bawaan ya, dari sana. Ya maaf ya, lagi ada yang rewelan karena lagi sakit. Oke, ini jadi skoliosis ya, kalau dia melengkung ke arah lateral. Hmm. Biasanya sih memang karena dari sananya gitu ya, dari sananya itu si tulang vertebrenya miring-miring begitu, atau bisa juga karena ada kelemahan dari otot-otot di bagian punggungnya. Makanya jadi, mereka mendorong atau mendesak si tulang belakangnya jadi tumbuh miring gitu. Nah, biasanya, ketahuannya itu memang setelah sudah usia remaja, karena ya tadi kurvatura kurvatura normal itu baru terbentuk secara sempurna di usia kira-kira 10 tahun. Jadi ketika memasuki usia pubertas baru ketahuan. Kadang-kadang pengobatannya tergantung dari kurvaturanya ya, kalau derajat kurvaturanya terlalu ekstrim kayak begini, mungkin membutuhkan pembedahan untuk mengurangi rasa nyeri sama untuk membantu pergerakan dia nantinya. Kalau misalkan derajatnya nggak terlalu berat, kadang-kadang dipakaikan brace gitu ya, ada korset yang dipakai. Terus kemudian ada juga yang kalau kita lihat orangnya tuh bongkok tuh namanya kifosis ya. Jadi, ini tuh karena si, kurvatura di bagian thoracalis-nya itu lebih besar daripada orang biasanya. Ini yang biasa ditemuin pada kakek-kakek, nenek-nenek ini kifosis ini. Atau bisa juga karena penyakit-penyakit lain ya kayak tuberkulosis gitu, eee, tuberkulosis yang kena ke tulang vertebrae, ini bisa bikin kifosis. Oke, nah kalau misalkan, lekukan lebih besarnya itu terjadinya di bagian lumbal, ini yang namanya lordosis. Lordosis ini tuh biasanya karena ada beban yang berlebih di bagian depan tubuh. Jadi karena dia harus menanggung beban di bagian perut yang lebih besar, jadi kurvaturanya tuh makin menjorok, makin mencembung gitu ya, untuk kompensasi beban besar di bagian depan. Makanya lordosis ini terjadi di orang-orang hamil, di orang obesitas. Nah, kalau misalkan orang hamil nih lordosis, yang jalannya tuh jadi bikin bikin kayak bebek gitu ya, karena nahan beban di bagian depan. Nantinya ketika sudah melahirkan, ya si lordosis ini bisa sih kembali lagi normal, tapi butuh waktu yang cukup lama ya. Oke lanjut ya. Nah, anatomi si
anatomi vertebrenya sendiri ini ada bagian korpusnya atau bagian badan, kemudian ada bagian arkusnya atau lengkungannya, terus ada antara korpus sama arkusnya ini, kemudian nanti ada lubang yang namanya foramen vertebralis. Kalau ditumpuk, foramen-foramen ini kan jadi ngebentuk suatu saluran ya. Nama salurannya itu menjadi kanalis vertebralis namanya. Nanti di dalam kanalis vertebralis ini lewatlah si medula spinalis ya, gitu. Terus kemudian kan ini ada beberapa tonjolan nih. Kalau tonjolan yang ke samping kanan dan kiri namanya processus transversus, kalau yang ke belakang namanya processus spinosus. Terus yang di atas sama yang di bawah yang menghubungkan ke vertebrae atas dan bawahnya, kalau di atas namanya processus articularis superior, yang bawah ya namanya processus articularis inferior. Nah, terus biasanya di antara si corpus vertebrae ada yang namanya discus intervertebralis. Discus intervertebralis inilah yang menjadi bantalan sendinya gitu ya. Nah, si bantalan sendinya ini kalau kita lihat dari sisi atas, dia tuh bentuknya kayak cincin ya. Cincin luarnya namanya annulus fibrosus, karena kan dia jaringan fibrosa. Nah, terus di bagian tengahnya ini yang lebih lunak, kayak gel gitulah ya, namanya nucleus pulposus. Terus, lagi ya. Habis itu ya, kalau kondisi klinisnya ya, ini kan corpus vertebrae harusnya begini ya, kalau di usia lanjut kadang-kadang nih, bisa ada pertumbuhan berlebih dari si vertebrenya, dari tulang vertebrenya, ya, yang kalau misalkan dia tuh tumbuh berlebihnya ke arah si foramen foramen vertebralisnya, ya nanti dia bisa bikin saluran atau kanalis vertebralisnya menyempit atau stenosis gitu. Ini bisa bikin nyeri yang cukup signifikan ya. Nah, si pertumbuhan berlebihnya ini kita bilang sebagai osteofit. Ini yang menjadi penanda salah satu kriteria diagnosis dari osteoartritis. Jadi kalau ditemukan osteofit, ini yang pertumbuhan yang berlebihan karena bantalan sendi yang sudah berkurang atau degeneratif, kebayang nggak ya, karena dia berkurang bantalan sendinya, jadi dia tulang neken sama tulang, makanya jadi ada yang numbuh ke arah keluar begini, gitu. Itu yang bikin si osteofitnya. Kalau misalkan ini terjadinya di sendi-sendi yang umum terkena osteoartritis biasanya di genu ya atau di sendi lutut tuh. Itu juga bisa kita temukan bahwa celah sendinya menyempit, terus kemudian tumbuh osteofit seperti ini gitu. Nah, terus kalau di tulang belakang ya, kalau pernah dengar penyakit saraf kejepit di tulang belakang atau HNP, jadi HNP itu sebetulnya kepanjangan dari herniasi nukleus pulposus. Jadi kayak tadi nih, bantalan sendinya tuh kan ada yang annulus fibrosus sama nukleus pulposus ya. Nah, karena satu dan lain hal, si nukleus pulposusnya ini itu tuh bisa nonjol keluar ya, nonjol keluar, kemudian kalau dia sampai menekan medula spinalis itu bikin nyeri yang luar biasa. Nah, itu yang dibilang sebagai saraf kejepit atau HNP ya, karena si nukleus pulposusnya ini tuh yang nonjol neken si medula spinalis gitu. Oke. Nah, terus, ada beberapa istilah khusus untuk di vertebrae cervicalis nih, kalau C1 yang paling atas kita sebutnya sebagai os atlas, yang C2 kita sebut sebagai os aksis, karena mereka anatominya tuh agak berbeda. Nah, terus untuk membedakan yang mana vertebrae cervicalis dibandingkan dengan thoracalis sama lumbalis, kalau di cervicalis itu yang tonjolan belakang ini, yang prosesus spinosusnya itu cenderung pendek, terus dia kayak bercabang, kayak ngebentuk huruf Y gitu ya di bagian belakang gitu. Terus kemudian korpusnya biasanya jauh lebih kecil dibandingkan bagian lain.
ya. Nah, kalau atlas dia bentukannya berbeda karena dia tuh bentuknya kayak cincin. Dia nggak punya si processus spinosus seperti vertebrae pada umumnya. Dia hanya punya yang namanya arcus anterior sama arcus posterior. Jadi dia hanya lengkung depan dan belakang. Dia juga nggak punya si corpus vertebrae gitu. Nah, ini ya, bentukannya. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian atas, ini ada tonjolan dari C2 atau os aksis yang nanti akan bersendi dengan si os atlas ini. Ini yang, jenis sendi tadi yang namanya sendi trochoidea atau sendi pivot atau sendi kisar yang bisa bikin kepala kita tuh noleh ke kanan dan kiri atau namanya ini ya, tadi, rotasi lateral ya, tuh. Jadi ini ya, si posisi si os aksis ini kalau kita lihat dari atas tonjolannya kurang kelihatan ya, tapi kalau kita lihat dari samping, ini ciri khasnya jadi si aksis. Tonjolan ini namanya dens atau processus odontoid. Nah inilah yang kalau kalian bayangin di atas sini ada si atlas ya, nah yang bagian ini tuh ngasih, laser pointer. Ini kan si dance-nya nih, nah di atas sini tuh ada atlasnya. Nah, kita tuh bisa noleh kanan dan kirinya tuh karena gesekan antar itu. Oke, terus C3 sampai C7 bentukannya standar ya, seperti vertebrae pada umumnya. Nah, kalau membedakan sampai mana sih yang cervicalis itu atau batasannya sama si thoracalis di mana? Nah, di C7 itu proses spinosusnya paling panjang, jadi namanya vertebra prominens. Ini kalau kalian nunduk nih di bagian belakang leher, ngerasa ada tonjolan, terutama kalau ada yang kurus ya, kalau badannya kurus, ngerasa ada tonjolan di belakang leher, nah itu tuh C7. Di bawahnya dari itu sudah vertebrae thoracalis gitu. Di atasnya dari situ masih si cervicalisnya ya. Oke, nah lanjut ke vertebrae thoracalis. Vertebrae thoracalis tuh ciri khasnya ini ya, ada facies costalisnya. Karena vertebrae thoracalis itu ada 12 ruas, jadi masing-masing ruas itu ditempelin atau bersendi dengan tulang koste atau tulang iga. Nah, tulang iga kita kan ada 12 pasang ya, kanan dan kiri. Jadi 12 pasangnya itu nempel di bagian korpus vertebrenya dari thoracalis ini di bagian kanan dan kirinya gitu. Nah, kalau ingat ya anatominya tulang koste yang bagian belakang yang bersendi ini itu kan yang tulang sejati. Di bagian depan yang bagian depan yang bersendi dengan si tulang sternum itu yang jaringan kartilagonya ya atau jaringan tulang rawannya. Tuh. Oke, terus habis itu ya ini ya bentukannya tuh proses spinosusnya tuh cenderung lebih panjang. Kalau tadi kan yang cervicalis pendek ya. Terus korpusnya itu agak lebih besar. Kalau yang lumbalis lebih gede lagi korpusnya. Terus proses spinosusnya itu agak pendek, tapi dia bentukannya lebih lebar, gitu. Ini kalau kita jajarin ya, kelihatan nih korpusnya semakin ke bawah semakin besar, terus si proses spinosusnya juga semakin ke bawah tuh semakin lebar. Lebarnya nih lebar ke bawah ya, bukan lebar ke samping. Oke, ya ini sih, kayak kuis kecil-kecilan ya buat bantu kalian belajar, nanti bisa dipelajari sendiri. Terus nih bagian-bagiannya dari corpus vertebrae nanti bisa dicoba ya, berhubung kita ke berhubung kita kehabisan waktu, banyak iklannya ya, anak saya lagi sakit soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Iya, baik.